طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Akhlaq Hamalatil Quran milik Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Pada bab yang baru dari kitab Akhlaq para penghafal Al-Quranul Karim yang berisikan daripada nasihat, ya, berdasarkan riwayat terkait akhlak bagi para penghafal Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita sudah membahas pada pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu fadlu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya, yaitu keutamaan bagi siapa saja yang dia itu mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya, ya, yaitu keutamaan bagi seorang yang dia itu menghafal Al-Qur'an, yaitu mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kembali. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya, di antara keutamaan seorang yang menghafal Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, yaitu kelak Al-Qur'an tersebut akan menjadi karomah, ya, yaitu akan menjadi syafaat bagi pengamalnya, ya, bukan hanya sekadar membaca tapi juga mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksudkan di sini sudah sering kita sebutkan di dalam pertemuan kita dari pembacaan kitab ini, ya, yaitu bukan hanya sebagai seorang yang menghafal Al-Qur'an sehingga mendapatkan gelar sebagai seorang hafid ataupun hafidah, ya, sebagai qurra, sebagai hufad, ya, tapi juga dia mengerti betul maksud daripada Al-Qur'an itu sendiri, ya, muatan daripada Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an, ya, bagaimana dia memahami, ya, kandungan daripada Al-Qur'an, ayat-ayat yang ya, berada di dalam Al-Qur'an itu diperuntukkan untuk apa, ya. Dia memahami dengan, ya, pemahaman yang benar, dia mempelajari daripada setiap huruf-hurufnya, ya, baik itu di dalam ilmu tajwid, tahsin, ya, kemudian juga memahami makna-maknanya, tafsirannya, ya, berdasarkan tafsiran dari para ulama yang mu'tabar, yaitu para a'immatul hadis, ashabul hadis, para sahabat, ya, tabi'in, atba'ut tabi'in.
Karena mereka adalah para ulama yang memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran itu turun kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang udul, lagi diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selainnya, itu tidak ada keselamatan untuk memahami Al-Quran illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hari ini, itu orang-orang belakangan yang disebut sebagai mufassir, itu bukanlah mereka itu adalah orang-orang yang memahami Al-Quran untuk menafsirkannya. Justru sebaliknya, seharusnya mereka itu menafsirkan Al-Quran dengan keilmuan tafsir mereka, mengembalikan kepada tafsiran para salaf. Ya, sebagaimana yang disebut juga dari kalangan ahlul hadis, dari muhaddisin, ya, itu bukan berarti mereka untuk ya dengan keilmuan mereka mengotak-atik, ya, mengoreksi ya daripada ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama kita dari kalangan para salaf, ya, memperbaharui bukan, mengotak-atik bukan, ya, sehingga mereka seakan-akan lebih afham, lebih afqah, ya, bahkan lebih aslam, seperti itu kesannya, ya, dari para ulama salaf, ya. Sedangkan yang selamat di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang memahami Islam, itu adalah para ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Jadi jangan heran kalau di masa belakangan seperti sekarang ini itu banyak ya lahir generasi yang itu dia menghafalkan Al-Quran, para hufad, ya, para qurra, ya, para muhadisin, ya. Banyak orang-orang penghafal Quran dari ya Al-Asy'ariyah, ya, Jahmiyah, Murji'ah. Enggak manfaat sedikit pun kepada mereka dari apa yang mereka miliki, ya, berupa penghafalan mereka terhadap Al-Quran. Bahkan lebih buruk lagi, nasallahu alaihi, ya, muncul orang-orang yang mereka itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yu mereka. Karena dari memahami Al-Quran itu sendiri saja mereka sudah tidak benar, ya. Sehingganya mereka berani menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian al-Asy'ariyah misalnya. Al-Quran itu adalah hikayat, perkataan makhluk, ya, ungkapan-ungkapan malaikat Jibril ataupun ungkapan-ungkapan Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak ada yang mengetahui tafsiran yang sebenarnya, melainkan Allah itu sendiri, yang disebut dengan kalam nafsi. Makanya bebas bagi siapa saja untuk mereka itu berkehendak menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yu mereka. Mereka tidak butuh lagi tafsiran kepada para ulama, karena mereka menganggap bahwasanya para ulama itu sendiri adalah makhluk, manusia biasa. Ya. Sehingga Al-Quran itu dikembalikan kepada masing-masing pemikiran. Siapa saja bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu, akal-akalan, ra'yu. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah multi tafsir. Benar atau tidaknya itu kembali kepada perorangan, ya, kembali kepada person masing-masing. Ya. Menurut saya benar, boleh jadi menurut ya sebagian orang lainnya itu adalah salah. Sebaliknya, menurut sebagian orang itu salah, boleh jadi menurut saya itu adalah benar. Ya, ini seperti itu, kembali kepada pemikiran masing-masing. Ya, karena sumber memahami Al-Quran itu sendiri saja sudah salah. Maka bagaimana lagi dengan isi daripada Al-Quran tersebut? Masalah afiyah. Ya, hanya berbahaya. Jadi hakikat yang sebenarnya dari maksud menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, ya, adalah orang-orang yang dia itu selamat memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya.
Jadi bab kali ini barakallahu fikum yaitu adalah pasal tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya. Baik. Pada poin yang ke-21 barakallahu fikum, akhbarana Muhammad qala hadatsana Abu Syuaib Abdullah ibn Hasan qala hadatsana Ali ibn al-Ja'ad qala anba'ana Syu'bah bin al-Hajjaj ya an Alqamah bin Marsad qala sami'tu Sa'ad ibn Ubaidah yuhaddis an Abi Abdurrahman As-Sulami. Ya, ini beliau adalah seorang yang siqah, Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, periwayatan beliau adalah seorang tabi'in yang berasal dari Kufah. Ya, periwayatan beliau itu banyak dinukilkan di dalam kitab-kitab hadis, Kutubus Sittah misalnya. Abdurrahman As-Sulami. Beliau mendengar dari guru beliau an Utsman bin Affan. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ya, guru Abdurrahman As-Sulami. Qala Syu'bah qultu lahu, aku berkata kepada Abdurrahman As-Sulami, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, apakah yang diriwayatkan ini berdasarkan dari Nabi SAW? Ini menunjukkan kehati-hatian dari para ya salaf ketika mereka menerima suatu khabar atau riwayat berkaitan dengan agama, maka mereka menanyakannya secara pasti, apakah ini bersumberkan dari Nabi SAW atau dari ya perkataan Anda sendiri. Sehingga dia memastikan, maka dikatakan qol Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan na'am, ya, dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qol, beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya. Kata Nabi SAW, dia mengatakan sebaik-baik ya kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini adalah kebaikan, ya, kebaikan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi kaum muslimin, yaitu adalah belajar ilmu syar'i. Di antaranya adalah mempelajari Al-Qur'an. Baik itu Al-Qur'annya sendiri ataupun ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an. Ya, dia mulai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ulumul Qur'an, ya, ilmu tafsir, usul tafsir, ulumul Qur'an dan sebagainya. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, fadzalika adani maq'adi hada. Ya, kemudian dikatakan oleh Abdurrahman As-Sulami, yang demikian inilah atau yang demikian itulah, ya, berdasarkan hadis tersebut yang aku riwayatkan ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang menjadikan diriku ini duduk di kursiku ini, yaitu untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, beliau mengamalkan hadis Nabi SAW yang menjadikan dirinya itu untuk duduk ya di sebuah majelis mengajarkan Al-Qur'an, duduk di kursiku ini. Fakana yu'allimu min khilafati Utsman ila imaratil Hajjaj. Ya, yang demikian itulah Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Qur'an sejak masa kekhalifahannya Utsman ibn Affan sampai kepada pemerintahan Al-Hajjaj, ya, Hajjaj ibn Yusuf. Baik. Jadi hadis ini memiliki banyak periwayatan, tidak hanya dari satu riwayat saja. Ada yang melalui jalurnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan diantaranya adalah yang kita baca adalah melalui jalur ya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh
Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala di dalam kitabnya yaitu Fadail Quran, ya, keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Pada bab, ya, babu idzami ahli Al-Qur'an wa taqdimihim wa ikramihim, ya. Bab memuliakan para penghafal Al-Qur'an, para pengemban Al-Qur'an, dan mendahulukan mereka serta memuliakan mereka. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu taala, wa dzakara ahadisan fi fadlihim fid dunya wal barzakh wal akhirah. Ya, disebutkan juga hadis-hadis, ya, terkait keutamaan para penghafal Al-Qur'an baik itu di dunia, di alam barzakh, dan juga di negeri akhirat. Ya, ini keutamaan mereka para penghafal Al-Qur'an yang mereka itu, ya, lurus di atas ila siratil mustaqim. Bukan ahlud dolal, ya, ahlud dolal, ahlus syirik wal kufur, mereka banyak menghafal Al-Qur'an. Al-Asy'ariyah, Jahmiyah, ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah penghafal Al-Qur'an dari ahlus sunnah, muslim ahlus sunnah, bukan ahlus syirik wal kufur. Ya. Kemudian amat dunia faja'atin nusus bil amri bi ijlali hamilil Qur'an ghairil ghalib fihi walal jafi anhu. Ya, adapun keutamaan mereka di dunia itu datang berdasarkan nusus, ya, bil adillah, dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bil amri bi ijlali hamilil Qur'an, ya, yang menunjukkan perintah untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an tanpa berlebihan dan juga tanpa menelantarkan hak-hak mereka. Ya. Karena para penghafal Al-Quran memiliki keutamaan mereka di dunia berdasarkan nusus, berdasarkan, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa amara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kadzalika bi taqdimi sahibil Qur'an ay yusalliya bin nas imaman. Sebagaimana ketika Nabi SAW beliau memerintahkan, ya, terkait perkara tersebut dari penghafal Quran untuk didahulukan, ya, para penghafal Quran ini salat mengimami manusia. Ya, ini tentunya disebutkan di dalam permasalahan fikih, ya, terkait apa namanya, barakallahu fikum, siapa saja yang berhak untuk menjadi imam beserta urutannya, ya, untuk mengimami salat manusia. Di antaranya adalah penghafal Al-Qur'an yang paling banyak hafalannya, ya, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang paling faqih terhadap, ya, agama meskipun sedikit. Ya. Berbeda pendapat para ulama, di antaranya di dalam madzhab Hanabilah, ya, yang berhak untuk menjadi imam yang lebih afdol itu adalah yang paling faqih dia terhadap ilmu syar'i, ya, meskipun sedikit hafalannya. Maka yang banyak hafalannya itu ya, di apa namanya, di nomor dua kan, seperti itu. Adapun mazhab Syafi'i, maka yang pertama itu adalah yang banyak hafalannya, ya, yang banyak hafalannya. Adapun Hanabilah adalah yang paling faham, ya, karena seorang itu, ini adalah realita, ya, orang itu hafal Al-Quran nggak ngerti apa-apa terhadap agamanya, ya, bahkan artinya aja dia nggak tahu, meskipun dia hafal Al-Quran, ya, artinya dia nggak tahu, maknanya dia nggak tahu, tafsiran para ulama yang, ya, yang selamat itu yang mana dia nggak tahu, ya, mushaf yang mana yang dia itu, ya, aslam untuk dibaca dia nggak tahu, ya, nasallallahu afiyah. Karena dia mencapai, fokus tujuannya adalah mencapai target untuk hanya sekedar menghafal Al-Quran, kemudian dia merasa mendapatkan keutamaan Al-Quran, padahal tidak, ya. Bahkan boleh jadi dia ahlu syirik wal kufur, ya, musyrik, seperti itu, kafir, murtad, ya, tapi dia hafal Quran, nasallallahu afiyah. Dia nggak ngerti apa namanya fikih sholat misalnya, ya, dan sebagainya. Maka didahulukan orang yang faham terhadap agama, ya.
Jadi kalau Nabi SAW ya didahulukan untuk mengimami sholat. Kemudian di alam barzakh, bagaimana di alam barzakh? Ya, kehidupan setelah kematian, alam barzakh itu. Kehidupan setelah kematian. Ya. Wa amal barzakh, adapun di alam barzakh, penghafal Al-Qur'an itu faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaddimu fil qabri yauma Uhudin aktsarahum Qur'anan. Ini berdasarkan kisah ya ketika jazakumullahu khaira. Nabi SAW beliau pada perang pada hari Uhud pada saat itu ketika beliau setengah ya menguburkan para syuhada Uhud, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat, ya, dalam satu lubang untuk dikuburkan bersama. Kemudian beliau mengatakan, ya, seraya menunjuk ayyuhum aksaru akhzanil Quran, ya. Siapa di antara mereka ini, di antara para jenazah ini yang paling banyak akhzanil Quran, ya, hafalannya terhadap Al-Quran. Kemudian ditunjuk salah satu di antara jenazah itu kemudian didahulukan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Ya, aku akan menjadi saksi ya terhadap mereka yaitu para jenazah ini nanti di hari kiamat. Ya. Karena Nabi SAW menguburkan ya para syuhada ini selain berbarengan dalam satu liang lahat, entah itu 2 atau 3 jumlahnya, dan juga dalam keadaan mereka itu terakhir pada kondisi mereka saat mereka wafat, saat mereka meninggal, saat mereka kutil, terbunuh. Ya, yaitu tidak dimandikan, ya, menguburkan jenazah syuhada itu tidak dimandikan dan juga tidak dikafani. Ya, ini fikihnya seperti itu. Ya. Jadi ini khusus taksis, pengkhususan kepada mayit atau jenazah yang mereka itu terbunuh saat berperang, saat berjihad fisabilillah. Ya, bukan berjihad fisabilit togut, bukan. Ya, berjihad demi wallahul musta'an wal hituklan, untuk negara, untuk ya tanah air di atas ya TNI, polisi, ya, itu mereka togut, ansarut tawagid, ya, kufar, najis. Tapi ini maksudnya adalah jundullah, ya, tentaranya Allah berperang untuk apa? Iqamati syar'illahi azza wajal, yaitu meninggikan kalimatullah, ya, iqamatu syar'illah, ya, menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hududnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menegakkan hukum had, ya, bukan untuk menegakkan kejahiliahan, ya, sistem togut, bukan. Yaitu mereka mati di atas kekafiran, nggak ada kebanggaan, najis, hina, ya, mujrim, ya, bangkai seperti itu. Tapi ini adalah mereka mayat yang syuhada, ya, yang diiktiraf berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dipastikan mereka itu adalah golongan syuhada, ya. Jadi mereka itu dikuburkan tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, berdasarkan terakhir mereka hidup atau berdasarkan terakhir mereka terbunuh, ya, bersimbah darah misalnya kan, atau di tubuhnya terdapat banyak luka, ya, dengan pakaian yang sudah rusak dan sebagainya. Kata Nabi SAW, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi nanti ke atas mereka, bahwasanya mereka itu adalah syuhada, dikuburkan dengan seperti ini. Ya. Ketika ditunjuk salah seorang di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka didahulukan. Ya, makanya dikatakan di sini yuqaddimu fil qabri, didahulukan di pekuburan pada yauma Uhudin, pada hari Uhud pada saat itu, aksarohum, kebanyakan mereka yaitu Qur'anan, ahlul Qur'an. Wa amma fil akhirah jazakumullahu khaira, adapun di akhirat nanti fa innahu yuqalu lahu, maka sesungguhnya ahlul Quran
dikatakan kepada mereka, yuqalu lahu, ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, bacalah dan naiklah sebagaimana engkau dahulu di dunia membaca Al-Qur'an secara tartil, ya, sebagaimana engkau baca saat di dunia. Ya. Ini kemuliaan, kedudukan yang tinggi, makom yang agung, ya. Seorang itu membacakan Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Sebagaimana mereka membaca Al-Qur'an saat di dunia. Ini keutamaan-keutamaan Al-Qur'an dan para penghafalnya, para pengusungnya, para pembelanya, para mengamalnya, ya. Bukan sekedar membaca, bukan. Ya, nggak ngerti apa-apa, dia baca pagi, siang, malam, nggak ngerti. Satu huruf pun dia nggak ngerti. Ya. Kemudian dikatakan an Abdul Hamid ibn Abdurrahman Al-Hammani atau Al-Himmani, sa'altu Sufyan as-Sauri anir rajuli yaghuzzu ahabba ilaika aw ya yuqri al-Qur'an. Aku bertanya kepada Sufyan as-Sauri tentang seseorang yang dia itu berperang, adakah lebih disukai olehmu atau dibacakan Al-Qur'an kepadamu? Ya, jadi ditanyakan kepada Sufyan as-Sauri, ya, apakah engkau lebih suka terhadap orang yang berperang atau orang yang membacakan Al-Qur'an? Maka faqal Sufyan as-Sauri, beliau mengatakan, ya, yuqri'ul Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Lebih suka terhadap orang yang membacakan Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi SAW beliau mengatakan, jazakumullahu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, tadi hadis tadi, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan juga mengajarkan Al-Qur'an, ya, menebarkan Al-Qur'an dan sunnah, ya, iqamatuddin, menegakkan agama, akidah dan sebagainya. Nah, ini bersumberkan dari Al-Qur'an, ya, bukan sekedar hanya mengajarkan tajwid, tahsin, bukan, tapi lebih dari itu, ya. Al-Qur'an ini pembahasannya kompleks, ya. Karena sumber akidah Islam itu berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Orang itu baik dalam bacaannya, dia faham betul, ya, terkait tahsin, tajwid, tapi dia tidak memiliki akidah yang selamat, maka dia nggak manfaat, ya, nggak manfaat itu semua. Ya, jadi semua kembali kepada akidah, kepada usuluddin, ya, seperti itu. Jadi Abdurrahman As-Sulami, ya, itu dia adalah seorang yang, ya, siqah dan juga meriwayatkan hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sehingganya dia teringat dengan hadis Nabi SAW yang menjadikan dirinya itu bersemangat untuk, ya, mengamalkan hadis ini. Dia duduk sepanjang tahun, ya, nanti akan kita bacakan dari biografinya sedikit di dalam hasiah di catatan kaki ini, guna untuk apa? Membaca Al-Qur'an dan juga mengajarkannya, ya. Maka dia mengatakan fazalika aq'adani maq'adi hada, ya. Dan dia mengajarkan Al-Qur'an dari, ya, masa kekhalifahannya Utsman bin Affan sampai kepada, ya, Al-Hajjaj ibn Yusuf, ya. Kita baca di catatan kaki yang nomor 2 dalam di dalam Syiarus Salaf As-Shalihin. Nama asli beliau adalah Abdullah ibn Habib, ya, Abdullah ibn Habib Abu Abdurrahman As-Sulami. Berdasarkan dari kalangan tabi'in, ya, beliau adalah ahlul Kufah, ya, ahlul Kufah. Ruwi an Atha, ya, an Atha ibn Sa'ib qal dakhalna ala Abi Abdurrahman As-Sulami inda mautihi. Ya, ini disebutkan kisah beliau. Jadi kami menemui Abu Abdurrahman As-Sulami, ziarah kepada beliau
ya, ziarah kepada beliau di saat beliau itu menjelang wafatnya, ya, saat menjelang kematian beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan faqal inni la arju rabbi wa qad sammat samanina ramadana. Ya, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sungguh aku telah berpuasa sepanjang 80 Ramadan, ya. Hmm? Somat ya maknanya berpuasa. Dia berdiam diri berpuasa sepanjang 80 Ramadan. Warui an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ya barakallahu fikum, dan dia juga meriwayatkan dari Utsman bin Affan hadis yang tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu dia mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi ini hadisnya beliau, ya, meskipun ada riwayat lain dari, ya, dengan matan yang berbeda, redaksi yang sama, ya, Abu Thalib radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Kemudian qala Abu Abdurrahman, kemudian beliau mengatakan fazaka, kalau tadi fazalika, ya, kalau di sini fazaka aq'adani maq'adi hada wa aqra'u fil masjid arba'ina sanata, intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Ya, jadi beliau mengatakan, ya, karena hadis inilah, ya, aku duduk di kursi ini, yaitu di majelis, di masjid. Aku membaca Al-Qur'an dan juga mengajarkannya sebanyak atau sepanjang, ya, arba'ina sanah, 40 tahun lamanya. Ya, 40 tahun, 40 tahun lamanya. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Ya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antaranya adalah riwayat dari Utsman bin Affan ini, ya, yang kita baca. Kemudian faidah tambahan, dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, hadatsana alladziina kanu yaqra'unana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yuzawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Ya, lihat, perhatikan di sini. Ini begitu ketat untuk seorang itu dapat belajar ilmu syar'i. Adapun hari ini ilmu syar'i itu seperti dagangan yang murah, ya. Seperti dagangan yang murah. Antum bisa dapatkan di mana-mana, jazakumullahu khaira. Kemudian, ya, terlalu banyak orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu syar'i, tidak menghargai ilmu dan juga pengajar ilmu. Lihat Nabi SAW ketika beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, ya, kepada murid-murid beliau. Diriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulami yang beliau itu berguru kepada, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengetahui bagaimana cara pengajarannya, ya, para ulama, yaitu para sahabat dan tabi'in atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan hadatsana ketika, ya, alladzina kanu yaqra'unana Utsman bin Affan, yang mana kami dahulu membacakan daripada Utsman bin Affan secara talqin, ya, karena metode Al-Qur'an itu dibacakan di sisi para, ya, salaf, ya, itu berdasarkan talqin ataupun berdasarkan talaki, membacakan langsung kepada guru, ya. Jadi bukan membacakan bersama-sama di dalam masjid, ini bid'ah. Nanti insyaallah akan kita bacakan di dalam bab yang baru, ya. Jadi mereka membacakan kepada Utsman bin Affan, guru mereka, dan juga Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Nah, kemudian annahum kanu idza ta'allamu minan nabi, kemudian tatkala mereka itu mempelajari langsung dari Nabi SAW, asyra ayatin, 10 ayat saja, nggak usah banyak-banyak, ya, 10 ayat saja Al-Quran, maka Nabi tidak membolehkannya, lam yuzawizuha, tidak boleh ya, bagi para sahabat itu untuk belajar kepada Nabi, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka itu benar-benar memahami, ya, mempelajari apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran ini
berupa ilmu dan juga amal, ya, berupa ilmu dan juga amal, ya. Ini dalil bahwasanya mereka itu paling faham terhadap Al-Qur'an, ya, tidak seperti orang-orang belakangan hari ini, kacau balau mereka, ya, nasallallahu afiyah, naudzubillahi min syarrihim, ya, naudzubillahi min kaidi syaitan. Mereka yang jauh dari masa Nabi SAW, jauh dari kebaikan, ya, jauh dari keselamatan, ya, dekat dengan kekafiran, mereka juga yang merasa aman di dalam beragama, ya, atau memahami agama, ya. Ini mereka yang paling memahami Al-Qur'an, ya, para sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, ini lainnya. Jadi tidak boleh kata Nabi SAW sampai mereka itu belajar dulu, ya, untuk memahami Al-Qur'an ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ini apa? Ya, isinya apa? Muatannya diperuntukkan untuk apa? Ya, sehingga mereka benar-benar mantap nanti ketika mereka sudah mengilmui dan juga beramal, ya. Jadi 10 ayat di dalam Al-Qur'an itu, ya, nggak lebih nggak kurang, tidak boleh lanjut sampai orang itu paham dulu, ya. Dia ngerti dulu Al-Qur'an itu apa. Adapun hari ini orang, ya, hafal Quran dia nggak ngerti apa-apa dari Al-Qur'an itu sendiri. Sallallahu alaihi. Ya, ini faedah yang luar biasa, ya. Pengajaran dari Nabi SAW, ya. Maka dulu kami itu belajar, ya, nggak boleh kami itu masuk ke dalam pelajaran sampai hafal dulu maten, ya, maten hafal baru masuk ke dalam syarah, seperti itu. Nggak hafal maten pulang, nggak usah mondok, nggak usah nyantri, seperti itu. Jadi hafal dulu maten baru masuk ke syarah, ya. Hafalkan dulu Quran baru belajar tafsir, ya, seperti itu. Hari ini orang bersyukur kepada Allah, ya, berbagai macam kemudahan tidak disyukuri, ya, malah bersantai-santai dengan ilmu atau, ya, apa namanya, tidak beradab dengan ilmu dan juga para, ya, ahli ilmunya, seperti itu. Lihat pengajaran Nabi. Lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Ya, qalu kemudian mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Maka kami benar-benar mengilmui Al-Qur'an itu berdasarkan ilmu dan juga amal seluruhnya. Ya. Maka masuklah makna ini. Walihada dakhala fi makna qaulihi, sebagai Nabi SAW mengatakan yang hadis tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian barulah, ya, kena kepada hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Selamat dulu akidahnya, keislamannya, faham Al-Qur'an itu apa, baru belajar Al-Qur'an, kemudian baru mengajarkan Al-Qur'an, ya. Yang penting gelarnya dulu, hufat, hafid gitu kan. Ya, hafid, hafidhah. Ya. Ngerti nggak ngerti belakangan, kafir nggak kafir belakangan, kan seperti itu. Di sisi para salaf, di sisi para Nabi SAW dan para salaf, itu kualitas yang diutamakan, bukan kuantitas. Hari ini kuantitas, ya, kualitasnya nggak ada. Lihat 10 ayat dari Al-Quran, 10 ayat dari dalam surat, nggak boleh lanjut, ya, sampai mereka benar-benar faham, ya, mengilmui huruf-hurufnya, ya, kemudian min ma'aniha, dari makna-maknanya, tafsirannya bagaimana, ya, asbabun nuzulnya, ya, siapa yang meriwayatkan, tafsirannya siapa, kan seperti itu, ya. Kama qala Jundub ibn Abdullah, ya, sebagaimana diriwayatkan juga atau dikatakan oleh, ya, salah seorang sahabat, Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, ta'alamnal iman summa ta'alamnal Qur'an fa azdadna imanan. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Jadi mempelajari iman dulu, summa ta'alamnal Qur'an. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, ya. Akidah terlebih dahulu. Apa itu iman, apa itu Islam, ya. Jazakumullahu khairan. Setelah mereka mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, ya. Jazakumullahu khairan. Maka bertambahlah keimanan mereka. Karena apa?
Mereka sudah mempelajari iman, kemudian mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mereka ngerti tafsiran yang mereka turun di apa namanya, ya, dengan bahasanya mereka bahasa Arab, mereka menangis ya. Ketika mereka mendapati ayat-ayat ya wa'id, ancaman, ayat-ayat ya azab, mereka menangis ya. Padahal itu bukan untuk mereka, mereka menangis sampai ada yang pingsan, ada yang ya baru siuman 3 hari kemudian, ada yang nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka ini cengengesan baca Quran, ya direkam-rekam di apa segala macam, ya dengan lagam-lagamnya dengan ya salafiyah, ya takalluf di dalam membaca Al-Quran berlebih-lebihan, ya Allah musta'an wa tuklan. Nggak ngerti apa itu Al-Quran, nggak ngerti dia. Yang penting kuantitasnya target, ya hafid 30 juz, ya. Kemudian ikut apa? Ikut lomba, ikut apa namanya? Ya, diperlombakan Al-Quran, ya. Allah musta'an wa tuklan. Musibah, ya. Nah, jadi faidah daripada apa yang dimaksudkan dengan menghafal Quran, mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Karena nanti Al-Quran itu akan menjadi apa? Hujjah. Ya, wal Qur'anu hujjatun lak, ya, au alaik. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, Al-Quran itu akan nanti jadi hujjah atasmu atau untukmu. Ya, soal salafiyah. Menjadi hujjah nanti. Ya, hujjah yang membinasakan. Sebagaimana disebutkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yuzawijuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihin. Ya, seorang di antara kami itu ketika mempelajari atau belajar dengan Nabi SAW 10 ayat dari Al-Quran, dari surat Al-Quran, maka tidak boleh ya ya menambahnya, ya sampai benar-benar mengetahui maknanya, ya sampai benar-benar mengetahui maknanya, kemudian beramal dengannya. Ya. Taib. Kemudian jazakumullahu khaira ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa hirs li talabatil ilm. Amin. Kemudian pada poin berikutnya, ya masih sama ini sebetulnya berdasarkan hadis Nabi SAW, ya yang diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ishaq, an Nu'man ibn Sa'ad, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya. Kemudian akhbarana Muhammad qala hadatsana Khabib Al-Abbas, ya qala hadatsana Abdullah bin Muawiyah, hadatsana Al-Haris ibn Nabhan qala hadatsana Asim ibn ya Bahdalah an Mus'ab ibn Sa'ad an abihi, dari ayahnya qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, qala wa akhadha biyadi fa aq'adani fi majlisi uqra. Ya, ukri. Baik, kemudian akhbarana Muhammad qala hadatsana Abdul Fadl Ja'far ibn Muhammad
qala hadatsana Zuhair bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala hadatsana Musa ibn Ulayya ibn Rabbah qala sami'tu abi yaqul sami'tu Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir yaqul kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi sufah. Ya, Nabi SAW beliau keluar menemui kami para sahabatnya, sedangkan kami pada saat itu berada di wilayah Sufah. Sufah. Ya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, mengatakan kepada para sahabat ya ridwanullah alaihim ajmain, ayyukum yuhibbu ayyaguddu ila buthan awil aqiq, ya, fayati kulla yaumin bina qataini qaumawain zahrawain fayakhudahuma fi ghairi ismin walaqad irahimin. Qulna ya Rasulullah yuhibbu dzalik. Qal afala yaghuddu ahadukum ilal masjidi fayata'allamu ayatain min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqatain. Masyaallah, masyaallah. Wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in. Wa man a'addadihinna minal ibil. Ya, Nabi SAW beliau bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu di Sufah, wilayah Sufah, di sebuah wilayah, siapakah di antara kalian yang suka ya untuk pergi ya ke sebuah wilayah atau lembah di Buthan atau di Akik, ya. Itu nama dua lembah di mana, jazakumullahu khaira, di Madinah, ya, lembah besar di Madinah, pertama Buthan, ya. Catatan kaki di sini ada disebutkan dalam Mu'jam, di dalam kamus Al-Buldan, negeri-negeri, itu disebutkan Buthan bidhammi summa sukun, atau bisa juga dibaca dengan bifathi awalihi wa kasri sani, ya, di fathah dan juga di kasroh setelahnya, Batihan atau Buthan, seperti itu. Sama Akik juga seperti itu, wadin min audiyatil Madinah wasailil ma, ya, tempat mengalirnya air, ya, terlebih ketika hujan. Nah, ini semua di wilayah lembah di wilayah Madinah. Nah, seperti itu. Taib. Siapa di antara kalian yang suka untuk pergi, kata Nabi SAW, keluar untuk ya pergi ke wilayah, ke lembah Buthan atau Akik, ya, yang tadi disebutkan, fayati kulla yaumin binaqataini qaumahin zahrawain fayakhudhahuma fi ghairi ismin walaqad irahimin, ya, untuk dia itu kemudian mengambil dua ekor unta gemuk, naqatain, dua unta gemuk, ya, putih, lagi putih, tanpa, ya, fayakhudhahuma, kemudian mengambil keduanya itu fi ghairi ismin walaqad irahimin, ya, tanpa berbuat dosa sedikit pun dan juga tanpa memutus tali silaturahim, ya. Maka para sahabat beliau mengatakan, ya, qulna ya Rasulullah SAW yuhibbu dzalik, atau nuhibbu dzalik, di riwayat yang lain nuhibbu dzalik, ya, kami ya wahai Rasulullah, kami menyukai hal tersebut. Apa yang kau perintahkan kami sami'na wa ata'na, ya. Maka Nabi SAW dia mengatakan, afala yaghuddu ahadukum ilal masjid, ya, maka tidaklah salah seorang di antara kalian setiap hari itu datang, ya, untuk belajar dua ayat min kitabillahi azza wajal, dari Al-Quran as-Sunnah, ya, dari Al-Quranul Karim, itu adalah khairun lahu, lebih baik baginya, min naqatain, daripada dua ekor unta gemuk tadi, ya. Ini menunjukkan betapa menuntut ilmu itu adalah sebuah nikmat, anugerah, ya, dibanding perbendaharaan perniagaan dunia, dua ekor unta seperti itu, ya.
itu enggak ada apa-apanya dibanding menuntut ilmu, belajar dan juga mengajarkannya atau mengamalkannya, wal amalu bihin, mengamalkannya seperti itu. Ya, wasalasun khairun lahu min salasin. Kemudian 3 ayat untuk mempelajari tadabbur, tafakur Al-Qur'an, ya, memahami maknanya, tafsirannya, ya, itu lebih baik daripada 3 ekor unta dan 4 lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan dari apa yang bertambah darinya daripada seekor unta. Ya, ini menunjukkan ya keutamaan menuntut ilmu syar'i, ya, suatu nikmat anugerah terlebih di masa sekarang ini, ya, yang merebak daripada kekafiran, ya, kekufuran, tahrifat, ya, penyelewengan, ya, ziyadah dan pengurangan dan juga penambahan, ya. Bersyukur kepada Allah ketika ya didapat di majelis ilmu itu di dalamnya membacakan asar para ulama salaf, ya, haddatsana wa akhbarona, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ditakwil, ya, tidak berkata qala syekh, qala fulan, qala ustad, qala alan, ya, la haula wala quwata illa billah. Nikmatul azimah, ya, nikmatul azimah indana. Nikmat yang begitu besar menuntut ilmu syar'i, ya, zaman di mana seorang itu ya istiqomah ya dengan agamanya, ya, tentu saja dilewati dengan belajar ilmu syar'i. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membacakan daripada bab yaitu keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bismillah taala. Barakallahu fikum. Ya, pada bab keutamaan berkumpul di masjid untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Baik, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.